paling dibutuhkan masyarakat menurut saya adalah wisdom. Bukan fearful of wisdom dan bukan sembarang wisdom, tapi wisdom without fear. Halo Sobat Doder, weekend Sabtu 6 Juni 2006. Anda sudah punya agenda kemana mengisi hari libur, tapi dolar sudah tinggi. Nggak mungkin kita ke luar negeri. Mungkin Cak Dodo yang akan ke luar negeri. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, kita harus berterima kasih kepada Sobat Dodo semuanya yang akhir pekan pun tetap menemani kita, Cak. Apalagi ini kan rencana dibatalkan semua, termasuk kunjungan ke bepergian ke luar negeri karena apa? Dolar sudah 18.000 ya. Anda sendiri mau kemana, Cak? Saya paling mau melihat sekitar sini dapur-dapur SBBG seperti apa pasca penangkapan Pak Dadan. Apakah ada perubahan, apakah ada sesuatu yang disembunyikan, atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nanti mungkin saya akan beberapa berkunjung ke tempat dapur SBB dalam jarak kira-kira 1 kilometer dari rumah. Ada 3 dapur SBB. Jangan lupa besok pagi minta jatah 3 porsi. Nanti kirim ke tersangka ini Dadan, Sony Sanjaya dan si Pusung. Kirim ke mereka ya. Berarti Iya, nggak makan itu. itu sesuai dengan usulan Pak Dadan bahwa lapas perlu juga dikirimin MBG. Jadi ini cita-cita yang sudah terkabul dan cepat sekali terkabulnya. Kurang dari 1 bulan langsung terkabul, dan mudah-mudahan nanti yang mengirim ke Pak Dadan dan Pak Dadan CS tidak hanya 1 dapur tapi beberapa dapur, supaya Pak Dadan ingat masa lalu ketika dia masih berkuasa penuh sebagai ketua BGN dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan administrasi, dengan mitra, dan juga dengan barang-barang yang perlu dibeli meskipun tidak ada dalam perencanaan. Dadan ini belum berkata apa-apa. Katakanlah dia membantah atau apa, tidak pernah merespon. Tapi yang menarik ini, Cak, yang terbaru adalah Sony Sanjaya. Dia mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Coba spill apa itu justice kolaborator bagi Sobat Dodo ini, Cak? Siap. Jadi kalau Pak Dadan belum berkata apa-apa, mungkin dia shock berat. Jadi tidak tahu harus berkata apa-apa karena kejadiannya sangat mendadak dan sangat cepat, begitu cepat seperti kilat begitu ya. Saat menunaikan ibadah haji, suruh pulang, dan dalam waktu 1 kali 24 jam dia harus menerima ganjaran yang betul-betul di luar dugaan. Pertama dipecat, kedua digelandang dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu kalau Pak Dadan sampai hari ini masih tutup mulut. Nah, kalau Pak Sony Sonjaya kelihatannya dia lebih ekspresif dari sejak sebelum ditangkap maupun sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia masih seperti sebelumnya, masih punya semangat yang tinggi dan cukup komunikatif, banyak bicara dengan wartawan. Nah, yang terbaru adalah dia bersiap menjadi justice kolaborator. Artinya justice kolaborator itu artinya dia akan membongkar seluruh orang yang terlibat dalam peristiwa yang disangkakan kepada dirinya dan juga kepada Pak Dadan dan Pak Ludwig. Jadi beda justice kolaborator dengan whistleblower. Kalau whistleblower itu yang membongkar orang luar yang tidak tersangkut dalam perkara itu. Kalau justice kolaborator, dia terlibat di situ dan dia pasti akan kooperatif terhadap penyidik, membongkar seluruh yang terlibat di dalam perkara itu. Nah, kita akan tunggu episode berikutnya, tentu akan semakin mendebar-debarkan untuk beberapa orang yang kata Pak Sony banyak tokoh besar yang terlibat. Kita akan tunggu nih, Cak. Paling tidak kalau menurut saya, Cak, ini apa yang diungkapkan Pak Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator. Satu, dia mengisyaratkan dia bukan pelaku utama, bukan pemain utama. Kenapa? Syarat sebagai justice collaborator dia bukan pelaku utama. Wah, udah diklaim nih, saya bukan pelaku utama, jadi mengajukan diri. Yang kedua, ancamannya ini, Cak, akan membongkar nama-nama besar. Sekarang SPPG itu yang punya siapa? Satu, Polri, TNI, dan politisi di DPR. Nah,
Berarti nama-nama besar itu, wah ini gawat nih, Cak. Bisa guncang ya. Ya, betul sekali. Nanti pasti akan membuat kita semakin senang, dalam tanda kutip, senang melihat sepak terjang orang-orang yang bicara soal suci, orang-orang yang bicara soal keadilan, soal penegakan hukum, tapi ternyata saat hari ini memangsa kepada mereka. Jadi yang orang-orang besar tidak hanya di politisi, Polri maupun TNI, tapi orang-orang besar yang ada di BGN pasti kecipratan semua. Dari persoalan mendapatkan jatah dapur sampai pasti hal-hal lain, dan kita akan menunggu apa yang akan disampaikan Pak Sony Sonjaya. Mudah-mudahan Pak Sony Sonjaya juga tidak sedang bermain politik, misalnya gitu ya. Dia menjanjikan sesuatu supaya mendapatkan hukuman ringan atau supaya dibebaskan atau deal-deal yang lain. Nah, kita tidak tahu, tapi kita berharap jangan sampai seperti itu. Jadi ini yang tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, membantu masyarakat kecil, dan juga menyelamatkan APBN supaya tidak masuk ke kantong-kantong segelintir orang. Bukan tidak mungkin nanti seluruh kekuatan yang tidak suka kepada Prabowo, termasuk juga Jokowi, termasuk juga PDIP, dan juga partai-partai lain, juga partai oposisi, kelompok-kelompok oposisi menyatu dalam satu kekuatan untuk menurunkan Prabowo. Kan itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan, Cak, apa yang diprotes, dikritik oleh Dino Patijalal, bahwa Pak Prabowo harusnya mengerem untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri karena kondisi di tanah air, apalagi dolar menyentuh 18.000. Ini direspon dengan keras, kasar, Cak. Coba seluruh kader-kader Gerindra maju serentak, maju tak gentar membela yang bayar. Coba dari DPR juga ada Habibur Rahman, terus dari si Teddy, belum lagi kader-kader lain, semuanya kompak menyerang siapa? Menyerang si Dino. Padahal Dino clear, Cak, sangat clear. Dia menyayangi negeri ini, menyayangi Prabowo, hentikan. Nah kalau seperti ini kan Prabowo seperti gini, oh ternyata yang melawan si Dino banyak banget, berarti saya boleh dong pergi lagi ke luar negeri. Bukan seperti itu, Cak. Nah, ini lagi-lagi Pak Prabowo menggunakan mata kuda. Yang dia percaya adalah yang paling dekat kepada dia. Dia tidak berusaha melihat apa di balik itu. Seharusnya sebagai presiden mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai penjuru, tidak hanya dari Partai Gerindra, tidak hanya dari Komisi 1, tidak hanya dari orang terdekat, tapi juga dari oposisi, supaya keputusannya itu akurat, adil, dan juga bermanfaat untuk semua orang, bukan kepada kelompoknya sendiri. Jadi kalau kita lihat seperti Habibur Rahman, seperti tadi, ini kelihatan anak-anak kecil, anak-anak muda yang secara kedewasaan belum matang begitu, ketika mendapatkan kritikan yang muncul adalah sangat reaktif, bukan responsif ya. Responsif beda dengan reaktif. Jadi reaktif itu dikit-dikit dibantah, dikit-dikit dibantah. Kalau responsif ya dibantah seperlunya dengan analogi, dengan bahasa yang santun, dengan data, dengan pernyataan yang menyejukkan. Bukan menimbulkan permusuhan baru, bukan menggunakan diksi-diksi yang memancing kemarahan publik. Kan yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini kelompok Pak Prabowo yang ada sekelilingnya ini kelihatan sekali politisi-politisi yang belum dewasa, yang masih baperan, yang masih senang sekali bernarasi biar dianggap sebagai orang pinter atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu bukan contoh negarawan yang baik dan bukan contoh yang patut kita teladani untuk ke depan. Begitu, Cak Jarot. Sampai seorang netizen, Cak, apa sih Pak susahnya bilang ke anak buah kalau ada kritikan, oh terima kasih, benar, ini informasi yang sangat bagus, saran yang bagus, barangkali bisa kita terapkan untuk kebaikan negeri ini. Apa susahnya ngomong gitu? Gitu, Cak. Betul. Jadi mereka seakan-akan pemilik satu-satunya informasi, pemilik satu-satunya kedaulatan. Padahal seluruh Indonesia ini, baik orang berpolitik maupun tidak, baik orang berpartai atau tidak, adalah memiliki hak yang sama terhadap negara ini untuk menuju kepada kemajuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi ketika ada orang mengkritisi, memberi masukan, dan memberi arahan, memunculkan ide baru, ya jangan direspon sebagai pembenci, jangan direspon sebagai anti NKRI, jangan juga direspon sebagai anti Pancasila, jangan seperti itu. Nah, kalau seperti ini polanya seperti 10 tahun yang lalu ketika para termul menjunjung tinggi setinggi-tingginya, membela mati-matian junjungannya yaitu Pak Jokowi. Semua orang yang mengkritisi dimusuhi dan
Yang terjadi apa hari ini? Yang membekas pada rakyat Indonesia adalah kebencian yang ada pada Jokowi dan juga para termul belum habis sampai hari ini. Karena cara merespon mereka terhadap masyarakat yang ingin memberikan masukan, ide, dan gagasan selalu dituduh macam-macam dengan bahasa-bahasa yang tidak enak, bahasanya provokatif dan membunuh karakter assassination terhadap orang yang memberikan masukan. Nah, ini berkaitan dengan Pak Dino. Pak Dino seperti yang disampaikan dan sudah disampaikan di awal bahwa dia hanya memberi masukan berdasarkan pengalaman di lapangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada, dia memberi masukan dan arahan stepnya ABCD. Lah mereka yang dikasih masukan merasa Pak Dino menggurui. Lah ini kacau kalau gini modelnya. Ini video terbaru, Cak. Bagaimana Pak Dino itu ngomong, saya masih tidur nyenyak kok, sangat tidur nyenyak. Yang kita harapkan adalah saya merasa bebas menjadi seorang warga biasa dibandingkan dengan pejabat. Pejabat itu tuntutannya luar biasa dan harus mematuhi norma-norma. Nanti kita keluarkan videonya di paling akhir bagaimana Pak Dino merespon tentang serangan-serangan itu. Mau baca kata-kata hari ini apa? Weekend ini, Cak. Ya wajar kalau Pak Dino tidur nyenyak, sama dengan kita, Cak. Kita meskipun setiap hari pening memikirkan negara, membantu memikirkan negara, tapi kita tidak punya beban. Karena kita tidak menggunakan duit APBN yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Rp1 pun. Berbeda dengan mereka yang ada di pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan, pasti tidak akan nyenyak karena setiap rupiah yang mereka pakai harus dipertanggungjawabkan di mata publik maupun di mata Tuhan. Jadi bedanya seperti itu. Kalau mereka sedang baper, sedang marah, sedang mudah tersinggung, berarti ada apa-apanya dengan mereka. Nah, kalau mereka santai, kemudian tidak reaktif, tidak marah-marah, nah itu baru berarti mereka orang bersih. Dan kelihatannya sedikit sekali orang seperti itu. Saudara, terima kasih membarsai kami di akhir pekan. Nah, selamat bersama-sama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum, adalah salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Saya bisa tidur nyenyak karena nobody owns me. I am master of my own conscience. Saya bisa bicara atas nurani sendiri dan saya bisa mencoba menyuarakan nurani masyarakat tanpa dibayar, tanpa agenda, tanpa ambisi, dan tanpa takut. Saya bersyukur kepercayaan publik kepada saya sekarang lebih tinggi dibanding sewaktu saya menjadi pejabat dulu. Dalam ruang publik yang sangat bising, yang penuh dengan opini yang garang, tapi banyak yang dangkal, yang terpolusi oleh buzzer yang agresif, tapi budek. Yang paling dibutuhkan masyarakat menurut saya adalah wisdom. Bukan fearful of wisdom dan bukan sembarang wisdom, tapi wisdom without fear. Mudah-mudahan sampai akhir hayat saya bisa terus bertahan dengan prinsip ini.